Ada sahabat lain yang bertanya, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, birrul walidain. Kenapa? Karena dia jihadnya tidak pernah ketinggalan, sholatnya senantiasa tepat waktu bahkan di shaf pertama, tetapi punya kekurangan, masih kurang dalam berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Bayangkan kalau kita yang bertanya, mungkin dijawab Rasulullah sangat panjang. As-salatu ala waktiha wa jihad fi sabilillah wa birrul walidain. Sangat panjang daftarnya karena kita punya demikian banyak kekurangan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati tahun 2020 dan malam ini adalah malam pertama tahun 2021. Meskipun tahun 2020 adalah masa pandemi yang mungkin aktivitas kita banyak mengalami keterbatasan, tapi sesungguhnya banyak hal yang patut untuk kita syukuri. Banyak anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa wajib untuk kita syukuri. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal pertama yang akan kembali kepada kita adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Pada masa tabi'ut tabi'in ada seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau ini satu ketika pergi melintasi perbatasan Aris di Mesir. Beliau melihat ada sebuah tenda dan beliau mampir ke sana. Sejenak mungkin untuk istirahat, untuk barangkali melepas dahaga. Ketika beliau tiba di tenda itu, dilihatnya penghuninya hanya satu orang. Orang yang sudah tua, tangannya buntung, kakinya buntung, dan dia tidak bisa melihat, dia buta. Terbaring sepertinya sedang sakit, lalu dihampiri, ditanya. Yang istimewa adalah terdengar dari laki-laki tua ini, dia mengatakan, Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin minan nas. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku, mengutamakan dan membuat aku menjadi lebih baik dari kebanyakan orang. Abdullah bin Muhammad bertanya, Pak, apakah engkau tinggal di sini sendirian? Tidak, saya tinggal bersama dengan anakku yang bungsu. Usianya masih 14 tahun. Tinggal dia satu-satunya keluargaku karena istriku sudah meninggal. Anak-anakku yang lain semuanya sudah meninggal. Tinggal aku berdua dengannya. Lalu engkau tadi mengucapkan apa, Pak? Aku mengucapkan, Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin minan nas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku lebih baik dari kebanyakan manusia. Kenapa engkau sampai mengatakan demikian sementara engkau terlihat banyak keterbatasan? Orang itu menjawab, ya, memang aku seorang yang miskin. Aku bahkan sakit-sakitan. Aku kehilangan istriku, kehilangan anak-anakku. Aku juga tidak bisa melihat, tangan dan kakiku sudah tidak utuh lagi. Tetapi bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberiku lisan yang berzikir,
dan akal yang berpikir. Bukankah ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepadaku dan tidak banyak orang yang memilikinya? Abdullah bin Muhammad terhenyak mendengar kata-kata itu, dan mereka berdua melanjutkan dengan perbincangan yang lain. Beberapa saat kemudian orang tua itu ingat anaknya belum pulang. Bisakah engkau mencarikan anakku? Tadi dia pergi untuk mencari makanan tetapi sudah selama ini belum kembali. Dicarinya anak semata wayang itu ke arah yang tadi sudah ditunjukkan, sekian ratus meter bahkan sekian kilometer ditempuh oleh Abdullah bin Muhammad hingga menemukan anak itu, dan ternyata anak tersebut tidak pulang karena memang sudah tidak bernyawa. Dia tewas diterkam oleh serigala. Setelah itu kemudian dia kembali lagi mengatakan kabar duka itu kepada ayahnya. Apa yang terjadi dengan anakku? Pak, engkau pasti sudah pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Dia bersabar. Ketika Nabi Ayub kemudian diambil satu persatu putra beliau, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Beliau bersabar. Demikian pula Pak dengan anakmu yang tinggal satu-satunya ternyata saya temukan sudah tiada. Apa yang terjadi dengan orang tua tadi? Dia tidak mengeluh, dia tidak berduka berlebihan. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak meninggalkan seorang keturunan pun yang bermaksiat kepadanya, sehingga aku tidak khawatir kalau keturunanku masuk neraka. Setelah itu dia menghembuskan nafas panjang dan menyusul putra bungsunya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah bin Muhammad tentu saja sedih. Lalu tidak lama kemudian ada 4 orang penunggang kuda yang tiba di tempat itu. Apa yang terjadi? Ini penghuni tenda ini baru saja meninggal dunia. Sudah ditutup jenazahnya oleh Abdullah bin Muhammad. Apakah engkau tidak mengenal siapa dia? Tidak, aku baru saja bertemu hari ini dan ternyata dia meninggal dunia. Orang tersebut kemudian membuka penutup jenazahnya, kain kafannya. Dilihatnya wajah Pak tua tadi, ternyata wajahnya tersenyum, demikian indahnya. Dan salah seorang dari 4 penunggang kuda itu mengenali. Subhanallah, ternyata dia adalah Abu Kilabah. Siapa? Beliau adalah sahabatnya Ibnu Mas'ud. Teman-teman semua, kita mungkin kadang-kadang suka begitu ya, mengeluh ketika mendapatkan satu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Termasuk mungkin kemarin ketika menghadapi tahun 2020, ada pandemi, sebagian kita kehilangan kebebasan untuk bepergian. Sebagian kita mungkin kehilangan sebagian penghasilan yang sebelumnya mungkin normal kemudian mengalami penurunan. Bahkan mungkin sebagian dari kita kehilangan atau pernah kehilangan kesehatan. Sebagian dari kita mungkin pernah kehilangan seseorang. Tetapi apa yang kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Abu Kilabah. Dan ternyata demikian indahnya para ulama pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in,
Mereka mencontohkan kesyukuran yang luar biasa di tengah kondisi yang sangat terbatas seperti itu. Semoga kita semuanya juga terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalui tahun 2020 kemarin dengan ucapan Alhamdulillah. Kita yakini bahwa yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sambut, kita songsong 2021 ini dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Karenanya tema yang diberikan oleh Divisi Kaderisasi FLP Jawa Timur malam hari ini tema yang sangat relevan bagi kita. Bersiap dengan hal besar. Bersiap dengan hal besar. Nah, kalau di sini gambarnya, ilustrasinya adalah seseorang yang sedang membaca buku, memang ini salah satu kuncinya. Apa peristiwa yang lebih besar daripada nubuwah? Apa yang lebih besar daripada bi'sah? Turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Ternyata ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Maka tidak ada hal yang lebih besar kecuali diawali dengan semangat membaca. Bukan hanya membaca buku secara tekstual, tetapi juga membaca kondisi masyarakat secara kontekstual. Bahkan termasuk juga membaca diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah engkau tidak melihatnya? Apakah engkau tidak memikirkannya? Membaca diri kita juga merupakan bagian dari hal besar, mengevaluasi, muhasabah. Sehingga salah satu ayat yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan takwa, ternyata hanya ada satu ayat yang di dalam ayat itu diulang 2 kali perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, disebutkan di situ wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok. Lighad. Dan para ulama mufassir sepakat bahwa ghad dalam ayat ini adalah akhirat. Sehingga menjadi bagian dari persiapan kita dengan hal besar adalah bagaimana kita senantiasa membaca diri kita, melakukan evaluasi, muhasabah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, hal besar. Hal besar itu bukan to have tetapi to be. Bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita perbuat dengan apa yang kita miliki. Sekilas kalau kita bersiap dengan hal besar, kita ingin mengejar sesuatu yang besar, mungkin bayangan kita, oh sesuatu yang besar itu adalah penghasilan yang besar. Sesuatu yang besar itu adalah harta yang banyak. Sesuatu yang besar itu adalah jabatan tinggi. Sesuatu yang besar itu adalah popularitas yang terus naik. Tetapi sebenarnya bukan itu. Kalau dalam buku-buku motivasi ada to have dan to be. To have itu motivasi untuk memiliki sesuatu. Sementara to be itu motivasi untuk menjadi sesuatu atau berbuat sesuatu. Nah, hal besar
itu bukan to have tetapi to be. Jadi bukan masalah berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi yang paling penting adalah ketika kita punya uang, apa yang kita perbuat dengan uang itu. Apakah kemudian kita infakkan, apakah kemudian kita gunakan untuk dakwah, apakah kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau justru kita hambur-hamburkan sekedar untuk menuruti hedonisme kita. Ketika kita punya popularitas misalnya, bukan itu sebenarnya yang penting, tetapi ketika Allah takdirkan kita dikenal banyak orang, punya pengaruh, kita gunakan untuk apa pengaruh itu. Dan para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka adalah contoh terbaik. Punya apapun kemudian digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hal-hal yang besar. Punya harta, kita lihat bagaimana Utsman bin Affan pernah membiayai sebuah jihad dengan menyediakan 300 ekor unta lengkap beserta dengan peralatannya. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab yang kaya raya dengan perdagangan, beliau infakkan separuh hartanya pada saat perang Tabuk. Kita lihat bagaimana Abu Bakar yang lebih kaya daripada Umar karena beliau adalah saudagar kaya, pebisnis sukses. Beliau bahkan menginfakkan seluruh hartanya pada perang Tabuk itu. Di awal-awal Islam bahkan membebaskan demikian banyak para budak, termasuk diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Dan contoh terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau setiap ada harta, setiap ada kekayaan yang beliau terima, tidak menunggu 24 jam pasti dihabiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan, penduduk Madinah yang duafa gitu. Demikian pula kita lihat ada yang sangat jenius di medan perang seperti Khalid bin Walid. Beliau gunakan potensinya itu, beliau gunakan apa yang beliau miliki juga dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada orator-orator brilian seperti Amr bin As. Beliau juga demikian, kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada sekretaris wahyu yang hebat, para penulis yang luar biasa sejak masa sahabat, tabi'in, terus sampai para ulama kita, mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melayani Islam. Jadi hal besar yang kita bicarakan ini bukan sekedar to have, tetapi yang lebih penting dari ibadah itu adalah to be. Nah, para sahabat itu luar biasa perhatiannya kepada hal-hal yang besar, amal-amal besar, sehingga mereka sering bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dan itu yang bertanya bukan hanya satu sahabat, banyak hadis yang redaksi pertanyaannya sama. Ayul amali afdal, amal apa yang paling utama? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya tidak selalu sama. Orang yang bertanya berbeda, kondisinya berbeda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya juga berbeda. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Kenapa? Karena memang sahabat ini dari sisi birrul walidain sudah beres, dari sisi jihad fisabilillah selalu ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi ibadahnya, infaknya, sedekahnya sudah beres. Tetapi kalau waktunya sholat, dia seringkali menjadi makmum masbuk. Sehingga amal yang paling utama dijawab Rasulullah
as-salatu ala waktiha. Ada sahabat lain yang bertanya, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, birrul walidain. Kenapa? Karena dia jihadnya tidak pernah ketinggalan, sholatnya senantiasa tepat waktu bahkan di shaf pertama, tetapi punya kekurangan, masih kurang dalam berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Sehingga Rasulullah menjawabnya birrul walidain. Ada juga sahabat yang bertanya kemudian dijawab Rasulullah, al-iman wa jihad fisabilillah. Berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Bayangkan kalau kita yang bertanya mungkin dijawab Rasulullah sangat panjang. As-salatu ala waktiha wa jihad fisabilillah wa birrul walidain. Sangat panjang daftarnya karena kita punya demikian banyak kekurangan. Nah, para sahabat itu sangat perhatian sampai menanyakan amal yang besar, hal yang besar. Nah, amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita lihat secara global berdasarkan polanya itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mujahadah, dan yang ketiga adalah manfaatnya. Yang pertama adalah niat. Amal apapun yang kita lakukan, kalau niatnya tidak karena Allah, kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi amal yang besar. Seberapa besar pun dalam pandangan manusia amal itu. Apa amal yang paling besar menurut kita? Mungkin memberikan seluruh kekayaan kepada orang lain, sedekah begitu ya, atau mungkin berdakwah, atau mungkin bahkan jihad fisabilillah sampai terbunuh. Tapi ternyata di dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 3 orang yang pertama-tama dihadapkan, dihisab di yaumil qiyamah nanti dan kemudian diseret ke neraka. Siapa ketiga orang itu? Yang pertama adalah orang yang pernah berperang di medan jihad dan dia gugur. Dia dihadapkan, kemudian dilihatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya, apakah engkau mengenali nikmat-nikmatku? Apa yang engkau lakukan dengan nikmatku? Ya Allah, aku mengenali nikmatmu, aku masih ingat betul. Engkau memberikan nikmat yang banyak kepadaku, lalu aku berperang di jalanmu, hingga kemudian syahid fisabilillah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berperang sampai kemudian terbunuh bukan karena mengejar ridhoku, tetapi engkau ingin dikatakan sebagai pemberani dan itu sudah engkau dapatkan. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeretnya hingga dimasukkan ke neraka. Yang kedua, dipanggil orang kaya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya. Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Ya Allah, engkau memberikan kekayaan yang sangat banyak kepadaku dan aku sedekahkan harta itu. Aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan karenamu. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau memberikan, berdonasi, engkau sedekah bukan dalam rangka untuk mencari ridhoku, tetapi engkau ingin disebut sebagai dermawan dan engkau sudah mendapatkannya. Maka dia pun diseret hingga dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, didatangkan seorang yang berilmu, seorang yang banyak berdakwah. Dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku. Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku banyak ilmu. Engkau telah menjadikanku juga mengerti Al-Quran. Maka aku mengajarkannya kepada orang-orang karenamu. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau tidak mengejar ridhoku, tetapi engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Dan engkau sudah mendapatkannya.
maka diperintahkan dia pun diseret hingga dimasukkan ke neraka. Adakah amal-amal kita yang lebih besar daripada amal-amal itu? Kita mungkin aktif di dunia literasi, kita menulis, menghasilkan karya. Kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, mungkin kita merasa tidak seberapa begitu. Maka kalau jihad fisabilillah mengorbankan demikian banyak harta hingga nyawa, termasuk juga yang tadi berdakwah kemana-mana, semuanya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kemudian semuanya masuk neraka karena tidak ikhlas. Nah, bagaimana dengan amal kita yang tidak seberapa dibandingkan dengan mereka? Karenanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita semuanya, terus kita jaga niat kita agar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga agar niat kita dalam melakukan apapun, termasuk aktif di organisasi, termasuk kemudian kita menulis, termasuk kemudian kita membantu orang lain, dakwah bil qalam, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam ini atau tahun 2020 mungkin ketika kita berkarya, ketika kita menulis, ketika kita melakukan sesuatu masih belum ikhlas, kita upayakan mulai malam hari ini kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan itulah amal kita akan diterima dan amal kita akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kalau kita ikhlas, kalau kita mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal sekecil apapun akan menjadi amal besar. Tidak ada perbuatan kecil yang dilakukan dengan kecintaan yang besar kepada Allah. Jadi yang pertama, agar amal kita menjadi amal besar di sisi Allah, kita pastikan niat kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin besar amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mujahadah. Amal besar itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan mujahadah kita, berdasarkan kesungguhan sejauh mana kesulitan ikhtiar kita. Karenanya kemudian di dalam kaidah fikih ada al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diperoleh berdasarkan tingkat kesulitan dalam mengerjakannya. Semakin kita benar-benar serius mujahadah kita, insya Allah semakin besar nilai pahala kita. Semakin besar nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, ketika kita sungguh-sungguh bermujahadah, sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh berikhtiar, insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kita lihat misalnya di FLP Jatim ini, insya Allah juga akan kita temukan seperti itu. Ketika para pengurusnya, apalagi ketuanya benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar perjuangannya kita lihat mulai dari kemarin ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang bagian dari janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Yasin. Beliau ini mengerjakan haji begitu ya. Ketemu dengan seseorang yang sudah tua. Lalu dia ditanya oleh orang tua ini, min aina ji'ta, engkau dari mana? Gitu. Muhammad bin Yasin menjawab, aku dari satu negeri yang butuh perjalanan 3 bulan untuk sampai ke Mekah. Ternyata orang tua itu tertawa, kalau begitu engkau masih tetangganya Ka'bah. Bayangkan 3 bulan perjalanan, tapi dulu perjalanannya jalan kaki atau naik unta begitu. Beliau kemudian bertanya, min aina ji'ta, lalu engkau dari mana? Gitu. Saya berasal dari negeri yang butuh waktu 5 tahun untuk sampai ke Mekah. Bisa kita bayangkan
perjalanan 3 bulan itu dianggap oleh orang tua ini tetangganya Ka'bah, karena ternyata beliau itu datang dari negeri yang sangat jauh, butuh waktu 5 tahun. Ini dengan jalan kaki. Kalau kita baca tahun 2019 atau 2018 ya, di berita yang cukup viral itu, ada seorang dari Maroko yang naik haji dengan jalan kaki gitu ya. Itu butuh waktu 3 tahun untuk sampai ke Mekah. Artinya ini lebih jauh lagi, butuh waktu 5 tahun. Nah, para pendahulu kita demikian luar biasa mujahadahnya dalam melakukan ketaatan. Untuk pergi haji saja sampai ada yang 5 tahun gitu. Dan kata dia kepada Syekh Muhammad, teman saya ini lihatlah dia. Dulu dia berangkat itu masih muda, sampai di Mekah sekarang sudah tua gitu, karena 5 tahun perjalanan begitu. Karenanya kemudian ketika malam hari ini misalnya teman-teman ada yang sebenarnya kuotanya sudah tinggal sedikit begitu ya, tapi kemudian tetap berusaha, dipaksakan untuk ikut Zoom kajian kita pada malam hari ini. Nah, semoga pahalanya semakin besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Di antara teman-teman mungkin ada juga yang ketika menjadi pengurus FLP sebenarnya banyak kendala, tetapi tetap berusaha, berikhtiar menunaikan amanah. Semakin besar ikhtiar semacam itu, insya Allah pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Demikian pula ketika kita menulis gitu ya. Kita berupaya untuk menghasilkan karya terbaik meskipun dengan susah payah. Ada yang tidak punya laptop, kemudian dengan sangat gigih menulis dengan menggunakan HP yang tentu saja kesulitannya lebih besar daripada laptop karena dia nggak punya laptop. Insya Allah dengan mujahadahnya itu pahalanya akan semakin besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang ketiga teman-teman sekalian, amal besar itu ditentukan oleh manfaatnya. Semakin bermanfaat amal itu, maka semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga dalam kesempatan yang poin ini itu, kalau dalam organisasi artinya ketika perannya semakin sentral, amanah tanggung jawabnya semakin besar, insya Allah amalnya juga menjadi amal yang lebih besar. Sehingga antara seorang ketua wilayah dengan ketua cabang, kalau dari poin manfaat, insya Allah amal ketua wilayah menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan tadi niatnya ikhlas, mujahadahnya juga benar-benar luar biasa begitu, maka poin manfaatnya lebih banyak. Dan ini juga kemudian memotivasi kita, kalau kita menghasilkan karya, niatnya sudah sama-sama ikhlas, perjuangannya juga sama-sama berjuang penuh dengan pengorbanan, maka yang manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh orang lain, maka dia akan menjadi amal yang lebih besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang bestseller itu bukan yang utama, tetapi kalau sama-sama karya kita itu ikhlas, karya kita itu kita berjuang sungguh-sungguh, nah tentu akan lebih bermanfaat ketika lebih banyak yang membaca. Sehingga kita berharap ketika karya-karya kita itu bestseller, itu menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas karya, meningkatkan kualitas amal kita agar manfaatnya semakin luas, dan itu menjadi amal yang semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita bicara hal besar begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah masih terkait dengan hal besar, adalah karya besar. Nah,
Bagaimana kemudian agar kita bisa lebih produktif menghasilkan karya-karya besar yang manfaatnya juga lebih luas, dan sekaligus tentu saja yang utama adalah menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ada 3 hal yang perlu untuk kita kombinasikan gitu ya. Yang pertama adalah what you love, apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Setiap kita pasti punya kesukaan terhadap sesuatu dan bukan hanya satu gitu ya. Ini untuk menentukan saya 2021 ini atau tahun-tahun berikutnya ingin menghasilkan karya besar seperti apa begitu. Yang pertama adalah pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah what you love, apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Kalau saya misalnya, saya ini sukanya terkait dengan ICW, Islam, cinta, website gitu ya. Sehingga apa yang saya lakukan, apa yang kemudian saya tulis, karya-karya saya atau bahkan dunia aktivitas saya itu tidak akan jauh dari itu. Kalau enggak aktivitas keislaman, kemudian masalah cinta atau keluarga, atau terkait dengan website gitu. Nah, saya kira teman-teman punya masing-masing gitu ya. Oh, saya suka dunia parenting, saya suka dunia, kalau literasi insya Allah semuanya suka karena FLP begitu. Saya suka terkait dengan otomotif dan sebagainya begitu. Nah, pastikan bahwa karya ini tidak harus berupa tulisan, tidak harus berupa buku, tetapi juga mungkin amal-amal kita gitu ya. Aktivitas keorganisasian kita atau bahkan pekerjaan kita gitu. Nah, pastikan yang pertama adalah itu kita suka. Karena kalau kita suka, itu kita tidak akan cepat bosan, potensi kita juga akan keluar secara optimal gitu ya. Nah, ciri yang kita suka itu adalah ketika kita mengerjakannya meskipun butuh waktu lama, kita tidak akan cepat lelah, kita tidak akan pernah bosan. Saya misalnya kalau sudah di depan laptop kemudian menulis atau mengerjakan ngoprek website atau apa begitu, kadang-kadang jam 11 malam, jam 12 malam begitu tidak terasa gitu. Itu berbeda dengan mengerjakan sesuatu yang saya tidak suka, biasanya udah nggak bisa dipaksakan gitu. Nah, saya pasti semua teman-teman pasti inilah punya what you love ini banyak sekali poinnya gitu. Yang kedua adalah what you are good at, apa yang kamu kuasai. Nah, dari sekian banyak yang kita sukai itu coba dipilah mana yang kita kuasai begitu. Sebenarnya tadi selain ICW, selain Islam, cinta, website, saya juga punya kesukaan-kesukaan terhadap hal yang lain gitu. Tetapi saya tidak menguasainya gitu. Nah, fokus pada apa yang kita kuasai. Jadi setelah apa yang kita sukai, nah coba mana yang kita kuasai, yang kita punya skill, yang kita bisa profesional mengerjakan itu. Itu insya Allah akan menjadi karya besar. Ada seseorang yang dia suka sesuatu tetapi tidak begitu menguasai. Itu hanya sekedar hobi saja. Jadi nanti akan sulit untuk berkembang. Tapi kalau sudah gabungan dari disukai kemudian dikuasai, nah ini yang dinamakan dengan passion. Nah, kemudian yang ketiga adalah what the world need, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Sama dengan tadi, apa yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah itu benar-benar bermanfaat dari apa yang kita kita kuasai itu begitu. Dan cari mana yang kira-kira paling bermanfaat untuk orang lain. Contoh misalnya dalam sebuah komunitas gitu ya. Dalam sebuah komunitas yang saya geluti, ada satu poin yang dibutuhkan oleh banyak orang dan yang lain belum bisa memenuhi. Apa itu terkait dengan kepenulisan. Makanya saya bersyukur sekali bergabung dengan FLP yang kemudian
saya bisa terasah dalam kepenulisan gitu. Kalau yang dakwah dengan lisan, ceramah begitu banyak, tetapi yang dakwah dengan tulisan di komunitas saya ini tidak banyak begitu. Nah, itu yang termasuk what need, apa yang dibutuhkan oleh dunia, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita yang umumnya belum terpenuhi oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan beliau karena saking tawaduknya begitu ya. Bangunan sejarah Islam, atau beliau mengatakan para nabi itu seperti bangunan batu bata. Sebuah dinding yang sudah rapi, bangunan yang sudah rapi, tetapi ada satu batu bata yang belum terpasang, ada satu sisi yang masih lubang. Nah, akulah batu bata itu yang kemudian menjadikan bangunan itu sempurna. Nah, inilah yang seharusnya semangat kita miliki begitu ya. Kita kalau aktif di satu organisasi misalnya, atau satu komunitas begitu ya, atau di sebuah masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh orang lain tetapi belum terpenuhi. Nah, coba kita masuk ke situ. Kalau ini adalah yang kita sukai, yang kita kuasai, dan ternyata dibutuhkan oleh banyak orang lain, nah disitulah akan menjadi karya besar kita. Karenanya kemudian kita melihat di dalam sejarah Islam ada orang-orang yang luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabat itu dengan karya-karya mereka masing-masing. Tidak semuanya kemudian dikatakan, wah kamu hebat, kamu luar biasa, tidak begitu. Tetapi ada yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelari dengan As-Siddiq, Abu Bakar. Karena memang senantiasa membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang Rasulullah gelari dengan Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sampai saking tegasnya Umar, setan saja menjauh dari Umar. Ketika Umar lewat satu jalan, setan tidak berani papasan, dia akan mencari jalan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut keistimewaan sahabat itu satu persatu dengan karyanya masing-masing. Ada yang disebut dengan Hawari Rasulullah, ada yang disebut dengan penjaga rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan alimnya para sahabat, fakihnya para sahabat, ada yang disebut dengan ahli takwil Al-Quran, sesuai dengan karya-karya besar mereka. Demikian pula berikutnya nanti kita lihat ada nama-nama besar yang sampai sekarang kita ingat dan mungkin sampai hari kiamat nanti akan senantiasa disebut. Ahli sosiologi Islam misalnya Ibnu Khaldun, gitu. Yang saat itu memang belum ada pakar sosiologi di dalam Islam. Nah, Ibnu Khaldun kemudian membuat buku, tetapi justru yang paling terkenal adalah pembukaannya, pendahuluannya. Makanya disebut dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan itu menjadi buku induk sosiologi Islam sampai dengan sekarang. Kedokteran, kita mengenal Ibnu Sina, namanya abadi sampai sekarang. Bahkan kalau di Gresik itu rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina. Karena beliau karya besarnya di bidang kedokteran, dan bukunya sampai sekarang Al-Qanun itu dijadikan rujukan dasar kedokteran di Barat, yang namanya kemudian kalau di Barat disebut dengan The Canon gitu. Nah, orang-orang besar yang kita kenal dengan karya-karya besar, mereka pasti tidak akan lepas dari what you love, what you good at, sama what the world need. Kalau ditambah satu lagi dalam masalah profesi, itu adalah what you pay for. Kamu menghasilkan penghasilan atau dibayar dalam hal apa begitu. Nah, itu bisa kita tambahkan dalam profesi yang kita pilih begitu. Sehingga profesi yang kita pilih pun tidak lepas dari apa yang kita sukai, apa yang kita punya skill kita kuasai, dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir dan yang diminta secara khusus oleh divisi kaderisasi, agar kita semuanya bisa bertumbuh menjadi
lebih besar gitu ya. Ini bukan hanya badannya begitu ya, tetapi pertumbuhan pencapaian kita begitu. Yang pertama dimulai dari azam yang kuat. Ini ada 7 mungkin bisa kita singkat begitu ya. Kalau 7 ini kita singkat jadikan akronim aksi pas. Yang pertama adalah azam yang kuat. Sehingga di tahun 2021 ini mulai kita tanamkan apa target kita, kalau dalam istilah yang disampaikan oleh kaderisasi itu resolusi gitu ya. Jadi resolusi kita itu harus tertanam kuat, bukan sekedar keinginan tetapi benar-benar azam. Dan kita lihat orang-orang yang kemudian berhasil itu dimulai dari azam yang sangat kuat. Kita lihat contohnya misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau punya cita-cita. Sebelum menikah itu beliau menyebutkan satu nama. Ya Allah, saya ingin menikah dengan Fatimah. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian menikah dengan Fatimah. Itu masih keluarganya khalifah gitu ya. Putrinya Khalifah Fatimah binti Malik bin Marwan kalau tidak salah ya. Sehingga kalau kita mungkin tahun 2021 yang belum menikah gitu ya, punya resolusi atau punya target untuk menikah, nah boleh kalau mau menyebutkan nama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah disebutkan di medsos. Disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu azam yang kuat. Setelah menikah dengan Fatimah, Umar bin Abdul Aziz ini punya azam lagi. Apa itu? Ya Allah, saya ingin menjadi gubernur. Dan beliau kemudian menjadi gubernur Madinah. Setelah itu punya azam lagi. Ya Allah, saya ingin menjadi khalifah. Dan benar-benar menjadi khalifah, bukan hanya ditunjuk, tetapi ketika ditunjuk beliau tidak bersedia, kemudian beliau menyerahkan kepada rakyat dan saat itu masyarakat membaiatnya menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah, apakah tidak ada cita-cita lagi? Ada satu lagi. Apa kira-kira? Cita-citanya Umar bin Abdul Aziz adalah, ya Allah, aku ingin masuk surga. Dan insya Allah cita-cita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Abdul Aziz oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid dimasukkan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima di dalam buku beliau Khulafaur Rasyidin. Selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita juga demikian, kalau perlu kita catat resolusi itu, kita catat target itu, kita kuatkan azam kita, kesungguhan kita. Yang kedua adalah keyakinan bahwa azam itu, cita-cita itu, resolusi itu, target itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tercapai. Seringkali yang membuat satu target itu tidak tercapai bukan orang lain tetapi keyakinan kita. Ada istilahnya mental block gitu ya. Kalau kita pernah lihat bagaimana pawang gajah itu menundukkan gajah, pertama-tama yang dilakukannya adalah dengan menembakkan obat bius dari jarak jauh dengan menggunakan senapan. Setelah gajah itu pingsan, tak sadarkan diri, nah pawang itu kemudian mengikatkan rantai besi ke kaki gajah dan kemudian diikatkan ke sebuah pohon yang besar. Ketika gajah ini sadar, dia dalam kondisi lapar ingin mencari makanan. Nah, saat melangkahkan kaki untuk mencari rumput, dia terjatuh. Berusaha bangun lagi, kemudian melangkah lagi, jatuh lagi.
berusaha untuk melangkah lagi, jatuh lagi. Sampai dia kecapean, juga kesakitan. Nah, pawang datang membawakan rumput yang tidak lagi segar. Ya terpaksa kemudian gajah itu makan. Besoknya juga begitu. Ketika sudah lapar, berusaha untuk berlari, dia terjatuh karena kakinya terikat dengan rantai besi ke pohon besar. Lalu berulang, pawang gajah membawakan rumput yang tak lagi segar. Nah, itu terus berulang beberapa hari sampai gajah ini punya satu keyakinan bahwa saya sekuat apapun berusaha lari tidak bisa lari. Saya bahkan jatuh, saya bahkan sakit. Akhirnya pawang itu mengganti rantai besi dengan seutas tali dan dia ikatkan ke tongkat yang ini atau pasak yang ditanam ke tanah. Sebenarnya sangat lemah tali itu, sangat lemah ikatan itu. Tetapi gajah sudah meyakini bahwa sekuat apapun dia berlari, dia akan terjatuh. Sia-sia saja tidak akan mendapatkan rumput segar. Nah, kita mungkin adalah manusia dengan kekuatan besar seperti gajah, tetapi karena ada mental block, saya nggak mungkin ini mencapai target ini, angel. Akhirnya kemudian ya semua potensi kita tidak bisa muncul, apalagi optimal gitu, karena sudah terhambat. Nah, keyakinan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ini pasti akan tercapai, pasti dimudahkan oleh Allah, insya Allah tercapai. Tapi kalau kita sudah berprasangka buruk kepada Allah, kayaknya nggak mungkin tercapai, saya ini bisa apa, cuma begini aja, begitu. Apa bisa ini organisasi menjadi luar biasa, kayaknya teman-teman nggak ada yang mendukung, begitu. Nah, kalau sudah mental block seperti itu ya, prasangka kita kepada Allah tidak baik seperti itu ya, tidak akan bisa tercapai. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itulah senjata orang mukmin dan tidak ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Mungkin kita punya pertanyaan, tapi kenapa kadang-kadang doanya orang mukmin itu tidak disegerakan gitu. Kita kemudian mendapatkan jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana redaksi doanya. Sehingga seseorang yang berdoa misalnya, ya Allah semoga karya saya bestseller gitu ya. Ternyata tidak lama kemudian karyanya benar-benar bestseller secara nasional. Nah, itu langsung diijabah persis bagaimana yang dia minta. Kemungkinan kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa itu tidak diwujudkan persis sebagaimana yang dia minta, tetapi Allah ganti dengan dihindarkan dari satu bahaya atau satu madarat yang sepadan atau lebih besar. Karyanya tidak bestseller, tapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkannya dari sebuah kecelakaan misalnya. Allah menghindarkannya dari sebuah penyakit mematikan misalnya, atau Allah Subhanahu wa taala menghindarkannya dari sebuah kesombongan yang justru nanti membawa kerugian di akhirat. Atau yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa itu akan menjadi tabungan baginya karena nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karenanya nanti di akhirat akan ada orang-orang yang dia heran saat diperlihatkan di yaumul hisab, pahalanya sangat banyak. Ya Allah,
Saya dulu di dunia perasaan amal saya biasa-biasa saja, kalah sama teman-teman saya begitu. Tapi kenapa pahala saya demikian banyak ya Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, sesungguhnya pahala itu adalah doa-doamu yang kemudian tidak aku berikan di dunia tetapi aku berikan di akhirat. Karenanya jangan pernah berputus asa saat berdoa. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang ditunda oleh Allah, dia akan menjadi investasi di akhirat. Dan bukankah dunia ini hanya singkat saja? Mungkin hanya 63 tahun kalau usia rata-rata seperti Rasulullah. Apalagi di masa pandemi ini demikian banyak saudara-saudara kita yang usianya masih muda kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah artinya kenikmatan di dunia yang sebentar ini dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Yang keempat adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ya, ini tadi mujahadah yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Dalam pepatah Arab disebutkan manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Karenanya ketika kita ingin mendapatkan atau berhasil dengan pertumbuhan besar, nah ikhtiar kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita ingin menghasilkan karya besar, tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak menyiapkan bekalnya dengan sungguh-sungguh. Ingin tulisan kita kemudian lebih berbobot, maka kita harus membaca lebih banyak. Kita ingin tulisan kita lebih bermanfaat bagi orang lain dengan kualitas yang lebih baik, maka kita harus lebih banyak lagi berikhtiar. Perbanyak membaca, perbanyak merenung, perbanyak kita berpikir, perbanyak kita traveling, perbanyak kita bergaul dengan lebih banyak orang. Nah, insya Allah akan mendapatkan hal-hal baru yang menjadi bahan dalam tulisan-tulisan kita. Yang kelima adalah pantang menyerah. Karena dalam perjalanan untuk mencapai satu cita-cita, mencapai satu target, termasuk di tahun 2021 ini, pasti akan ada rintangan, pasti akan ada kendala, pasti akan ada hambatan. Dan orang-orang yang pantang menyerah, merekalah yang akan sampai di tujuan. Ada pernah saya baca di bukunya Napoleon Hill. Nah, itu paman beliau waktu itu di Colorado, Amerika Serikat, sedang musimnya orang menambang emas gitu ya. Nah, pamannya Napoleon Hill ini kemudian menjual demikian banyak aset untuk ikut bisnis tambang emas. Ketika dia sudah mendapatkan tempat yang menurut perkiraan orang-orang di situ adalah tambang emas begitu, dia mulai menggali gitu. Tapi sudah sekian lama sampai modalnya hampir habis belum juga menemukan emas gitu. Dia kemudian menyerah, semua peralatannya dijual. Nah, saat itu kemudian ada orang yang membeli. Nah, orang yang membeli ini meneruskan penggaliannya dan ternyata tinggal 3 kaki lagi menemukan tambang emas yang sangat besar. Nah, saat itulah kemudian pamannya Napoleon Hill ini menyesal, tapi itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Dalam bisnis-bisnis berikutnya dia tidak pernah menyerah. Sehingga akhirnya bisnisnya yang lain itu berhasil dan menjadi salah satu role model bagi Napoleon Hill. Kita mungkin juga demikian. Yang pebisnis misalnya ya. Misalnya bisnis baju begitu, kemudian orang lain kok bisnis makanan dan berhasil, kemudian wah kayaknya yang sedang tren ini makanan, pindah makanan ternyata kemudian oh ini bisnis online digital begitu ya, akhirnya pindah lagi padahal belum berhasil, sudah menyerah begitu. Tapi orang-orang yang tekun, nah itu akan mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Kalau dalam dunia kepenulisan, nah internasional kita lihat
siapa? J.K. Rowling itu ya, dengan Harry Potternya. Nah itu awalnya sudah ditolak oleh sekian banyak penerbit. Yang mungkin juga menjadi inspirasi kita, kalau kita ke penerbit mayor ditolak, penerbit mayor ditolak. Kenapa tidak kita terbitkan sendiri? Nah kita jual sendiri, kita promosikan sendiri. Begitu. Itu menjadi bagian dari solusi. Yang keenam adalah attitude. Nah masalah attitude ini sangat penting sampai ada orang diterima di satu perusahaan 80% itu karena intelektualnya. Tetapi orang gagal di satu perusahaan atau bahkan dipecat dari satu perusahaan 80% itu karena attitude-nya. Dan kita lihat para pemimpin yang berhasil, para tokoh yang kemudian sukses, itu attitude-nya pasti terjaga. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa bekerja sama bersinergi dengan orang lain. Dan yang terakhir, setiap pencapaian kita sekecil apapun itu perlu untuk kita syukuri. Kalau 2021 kita punya banyak target, nah setelah satu target tercapai kita bersyukur. Bahkan dalam perjalanan setiap hari pun kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan saat bangun saja itu yang pertama kita ucapkan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, saya aku tambahkan nikmatku, begitu. Ini mungkin sharing, semoga menginspirasi kita dan juga mengingatkan saya. Dan 7 hal ini rangkuman dari buku saya yang pertama, 7 kunci mengakses sukses itu ya. Jadi poinnya memang hanya 7 ini. Kalau disingkat menjadi aksi pas. Baik, insya Allah itu mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator Ustadz Adli. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.